Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mual-mual lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang terkunci hati dan batinnya ke kamu. Yang terkunci hati dan batinnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kalau energi bersama santai aja ya teman-teman, karena belum tentu cocok ya, tapi akan bisa diambil pembelajarannya, dan aku nggak tahu ya cocoknya itu berapa persen dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa ya antara kamu sama dia. Yang terkunci hati dan batinnya ke kamu. Destiny. Teman-teman, sangat mungkin sekali ada energi jalan takdir yang dirasakan oleh dia atau oleh kalian yang mengikat hubungan kamu dengan dia. Jadi jalan takdir inilah yang pada akhirnya membuat hati sama batinnya dia terikat sama kamu, teman-teman. Apapun situasi dan keadaannya, teman-teman ya. Tapi yang pasti kalau sudah ngomongin jalan takdir, itu adalah misteri ilahi yang mana kalau mau tahu detailnya nanti ya, kalau ketemu Tuhan ditanya. Oke? Namanya jalan takdir ya. Lalu ada energi loyalty, energi kesetiaan. Bukan cuma ada jalan takdir, teman-teman, tapi di sini juga ada ngomongin soal energi kesetiaan. Dimana sangat mungkin orang ini merasakan hati dan jiwanya terikat ke kamu. Selain ada jalan takdir, di sini juga ada energi kesetiaan yang sangat kuat dalam hubungan ini. Ya, dimana kamu sangat mungkin sangat berfokus, berdedikasi, setia sama orang ini dalam apapun keadaan atau situasinya. Jadi kesetiaan kamu, ketangguhan kamu, kekuatan kamu untuk selalu berada bersama dengan dia dan dari berbagai situasi dan keadaan, itu juga yang sangat mungkin membuat hati sama pikiran dia pada akhirnya nggak bisa kemana-mana selain ke kamu. Oke? Overwhelmed. Saat ini teman-teman ada energi yang sangat banyak yang sedang dia rasakan. Mungkin banyak sekali emosi, banyak sekali pergejolakan batin dan perasaan yang sangat kuat ya di sini. Yang menjadi energi yang overwhelm, energi yang kuat sekali teman-teman. Sehingga bisa saja dia mengalami sulit untuk memahami perasaannya, sulit untuk memahami emosinya, dan mungkin banget ada energi yang sangat kuat yang ada di dalam hati dan pikirannya dia, teman-teman. Ada energi grounded. Orang ini sedang mencoba grounding, sedang mencoba untuk bisa lebih stabil, lebih tenang, karena mungkin banget ada energi ya yang sangat banyak yang dia rasakan. Mungkin di antara banyak sekali ketakutan, kekhawatiran, ada energi kangen, energi rindu, energi kepikiran, tapi mungkin juga dia sedang mengalami banyak masalah karena overwhelmed di sini, nggak tahu energi apa yang ada. Bisa saja campur aduk. Ada energi heartbreak. Ada energi terluka. Sangat mungkin sekali orang ini pernah menjadi seseorang yang melukai hati kamu, baik sengaja ataupun tidak. Atau di satu sisi saat ini hatinya dia sedang terluka ya. Karena mungkin dia terluka sudah menyakiti kamu, atau hatinya juga justru sedih gitu ya, karena harus jauh dari kamu dan sebagainya. Nanti kita coba lihat ya, ada apa lagi dalam cerita kalian. Ada energi broken. Jadi ini jelas ya, satu hubungan yang mungkin sudah patah atau hubungan yang sudah sebelumnya mungkin entah berakhir, entah itu berakhirnya dengan jelas atau tidak gitu ya. Tapi ada situasi di mana ada energi broken, teman-teman. Di mana patah ini hubungan kalian membawa energi frustration, bawa energi stres bagi kamu ataupun bagi dia. Ya, mungkin dia jadinya bingung harus gimana, dan begitu juga kamu bingung harus gimana. Energi frustasi karena mungkin saat ini dia sedang stres kepikiran kamu, ya. Ada juga yang energinya dia sangat butuh sama kamu, teman-teman, ya, atau keadaan dia yang sangat-sangat mungkin tidak baik-baik saja. Ada energi yearning. Ya, orang ini merasakan perasaan ini ya, terkoneksi dan terikat ke kamu, itu adalah melalui sebuah proses panjang, teman-teman. Melalui proses panjang, melalui proses banyak bekerja keras. Artinya sangat mungkin kalian berdua ya banyak berusaha keras atau effort dalam hubungan ini, teman-teman.
ya. Dan saat ini ada date night, dia sangat berharap untuk bisa keluar lagi sama kamu, berkencan lagi, menghabiskan quality time sama kamu, mungkin ngobrol, makan malam dan sebagainya. Dia sangat kangen sama hal itu, teman-teman. Ya. Ada energi intervention. Sangat mungkin hubungan ini itu banyak mengalami diintervensi dari pihak luar. Ataukah memang mungkin ada orang ketiga, orang ketujuh, orang kesembilan, ya. Nah, intervensi ini tidak selalu orang ketiga itu berarti perselingkuhan, ya. Memang mungkin ada yang perselingkuhan, tapi bisa juga orang ketiganya ini adalah ada pihak keluarga, ada pihak teman-temannya dia dan sebagainya. Jadi energi hubungan ini tidak murni kalian berdua saja. Oke, opportunities. Yang menjadi kendala lain dalam hubungan ini, sangat mungkin ada kesempatan-kesempatan yang sangat sulit, ya. Mungkin orang ini, kalian itu ada yang memang sama-sama mungkin sibuk, atau ada juga yang LDR, atau yang ada yang situasi atau keadaan yang gak kondusif, teman-teman, ya. Sehingga berusaha untuk bisa ada kesempatan hubungan ini diusahakan atau enggak itu seperti ada energi keraguan, ya. Karena mungkin ada ketidaksiapan dari sisinya dia gitu, ya, atau keadaannya dia yang tidak cukup kondusif, ya, teman-teman, untuk terus menjalankan hubungan ini, ya. Ada wish fulfillment. Mungkin sekali dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu atau harapan kamu, ya. Mungkin untuk dia bisa serius, untuk dia bisa fokus, untuk dia bisa merencanakan masa depan, untuk dia bisa pegang janjinya, atau apapun itu yang kamu harapkan dari orang ini, mungkin belum bisa cukup dia penuhi, teman-teman. Karena balik lagi situasi dan keadaan. Bisa saja secara keuangan, bisa saja secara mentalitas. Ada energi planning. Tadi saya udah ngomong, ya, soal energi rencana. Sangat mungkin orang ini mengalami masalah dengan rencana, teman-teman. Ya, memang mungkin saja orang yang kurang perencanaan, atau orang ini belum siap dari segi perencanaan, teman-teman. Atau perencanaan itu tidak kunjung terjadi, ya. Entah rencana untuk berubah sikapnya, entah rencana untuk usaha, lalalala gitu, ya. Lalala itu artinya dan lain-lain, panjang lebar. Freedom. Di satu sisi orang ini mungkin belum bisa cukup banyak kebebasan. Mungkin banyak hal-hal yang masih membatasi dia dan masih menghalangi dia untuk bergerak dan ada situasi yang membaik, ya. Sehingga sangat mungkin pergerakan dia sangat terbatas, situasinya dia nggak kondusif, teman-teman. Sehingga ada energi komitmen di sini yang bermasalah. Mungkin juga orang ini menyadari sebelumnya dia belum begitu siap terhadap yang namanya komitmen. Karena mungkin belum siap sama tanggung jawab dan sebagainya. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan coba lihat dulu di sini ada energi siapa sih ciri-ciri si orang ini yang terikat hati dan batinnya ke kamu, teman-teman. One, ada energi The Sun, orang yang dominan, orang yang ceria, orang yang suka jadi pemimpin, orang yang mungkin suka banget musim panas gitu, ya. Orang ini orang yang punya keinginan yang sangat kuat gitu, ya. Dan mungkin banget orang yang kalau lagi ada sesuatu itu fokusnya cuma satu. Jadi mungkin orang yang tidak bisa multitasking, ya. Jadi kalau lagi fokus sama satu hal, ya fokus aja sama satu hal itu. Jadi kalau misalnya dia lagi fokus sama memperbaiki keadaan dia akan fokus ke sana, teman-teman, ya. Love affair, ini sangat mungkin adalah cinta segitiga, ya. Ada situasi cinta segitiga di sini, ya. Jadi kalau Sora lihat yang tadi Sora udah ngomong, ya, ada intervensi orang ketiga. Jadi sangat mungkin orang ini menghadirkan orang ketiga, teman-teman, ya. Makanya itu sangat mungkin menyakiti hati kamu, ya. Lalu ada energi seseorang yang Mars, ya. Orangnya ini one for all for one, ya. Orangnya juga bisa saja agresif, kompetitif gitu, ya, suka mengambil tantangan, ya, dan situasi-situasi yang menantang. Orang yang cenderung kaku, ya, orangnya kaku, orangnya susah untuk adaptasi, keras dengan maunya dia, kayak gitu, ya, teman-teman, tuh sangat mungkin, ya. Dan ada situasi orangnya itu isolated, dia suka menarik diri. Jadi mungkin banget orangnya bisa saja susah untuk terbuka, ya, susah percaya sama orang gitu, ya. Terus habis itu suka menyendiri, ya, introvert, ya, beberapa gitu, ya. Lalu di sini ada angka 1, 9, 4 dan 7. Ini bisa berarti sesuatu, tanggal lahir kah,
kombinasi dari nomor telepon kah, nomor handphone kah, atau plat nomor kendaraan, atau nomor rumah, atau apapun yang berhubungan dengan tanggal atau bulan ya. Misalnya bulan 1, bulan 9, bulan 4, bulan 7 ya. Atau sudah nggak komunikasi 9 bulan, misalnya 4 bulan, 7 bulan, 1 bulan. Ingat ya, ada segala sesuatu tentang 1, 9, 4, 7 dan kombinasi diantaranya. Oke? Terus kita mau coba lihat ya, kenapa dia merasakan hati dan pikirannya terikat sama kamu, yang dia rasakan ke kamu ya. I know I mess up everything. Jadi ini adalah seseorang yang merasa bersalah karena sudah membuat segala sesuatunya berantakan. Berarti balik lagi ya, tadi kan Sora udah bilang ada energi merasa bersalah, energi juga menyadari bahwa ada kontribusi kesalahannya dia gitu loh ya. Aku kehilangan diriku sebelumnya ya. Jadi ada yang mungkin hilang arah, bingung nggak tahu mau gimana, kurang kontrol diri sehingga mungkin menghadirkan orang yang lain dan sebagainya. Aku berharap satu hari nanti kamu bisa maafin aku. Jadi ini adalah seseorang yang berharap kamu masih mau maafin dia ya atas kesalahan yang sudah terjadi. Dan dia sangat-sangat berharap kalian bisa bersama-sama lagi ya. Tapi orang ini takut kalau harus menghubungi kamu. I'm afraid to contact you ya. Orangnya takut kalau untuk menghubungi kamu lagi ya. Jadi bukan nggak mau balikan lagi, tapi masih takut maju mundur ya untuk menghubungi kamu. Tapi yang pasti dia merasakan ada energi perjalanan spiritual ketika dengan kamu. Teman-teman, energi determine. Kamu selama ini sudah sangat berkorban, banyak fokus, banyak berkorban untuk dia ya. Sehingga dia merasakan bahwa ada energi aku tuh sangat-sangat ngerasain kamu tuh berfokus sama aku banget gitu ya. Mau berkorban untuk hubungan ini. Dan ada energi divine timing. Untuk kalian yang sudah menanti, kok nggak ada perubahan atau apa, inilah waktu dari semesta untuk membuat dia semakin nyata bisa merasakan koneksi sama kamu. Ada self-love needed. Nah, semesta itu juga menjauhkan kamu dari dia buat sementara waktu, karena ada waktu dimana kamu harus fokus sama diri kamu sendiri ya. Dan ini adalah buah dari ketika kamu sudah mentekikan diri kamu. Di sanalah juga dia butuh proses untuk mengerti hubungan kalian. Karena di sini ada ngomongnya perjalanan spiritual. Ya, dan ada situasi yang tidak stabil. Nah, orang ini butuh untuk jadi stabil dulu teman-teman. Dan kamu mungkin menjadi seseorang yang selalu ada buat dia ketika situasi nggak stabil ya. Inspiration, kamu sumber inspirasinya dia. Jadi ketika nggak ada kamu mungkin aja mandek pikirannya, mumet. Aku merasa kamu itu sudah meninggalkan aku di belakang. Ini ada energi seseorang yang merasa kesendirian. Kamu mungkin udah, dia ngeliat kamu apakah kamu sudah move on ya. Aku menyembunyikan diriku dari kamu seperti apa ya. Jadi orang yang nggak siap ngadepin kamu. Sayang, kangen, tapi takut ya. Dekat sama kamu itu sangat membuat aku tenang, sangat membuat aku nyaman. Aku berharap situasi dan keadaan bisa tidak seperti ini. Artinya ada energi penyesalan, energi berharap bisa mengulang waktu. Kamu adalah sesuatu yang terbaik di dalam hidup aku. You were the best thing in my life. Kamu terbaik ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mengingatkan dia ke kamu. Jadi makanya dia itu nggak bisa move on teman-teman, energinya. Evolving. Dia masih sangat-sangat ngerasain energi sama kamu itu banyak mempengaruhi dia, banyak terikat di sana, ya. Karena ada energi konten, dia merasa tidak ada kamu itu seperti ada rasa kekosongan, ngerasa keterhilangan, adanya energi kehampaan, power. Karena ada kekuatan cinta dari kamu yang sangat kuat sekali. Kamu punya banyak energi pengaruh cinta ke dia, kamu juga banyak memberikan dia support, excitement, dan cuman kamu yang bisa bikin dia semangat. Ada hasrat, ada gairah, ada dorongan di sana teman-teman. Dan ada repetitive cycle. Dan dia ngerasa bahwa berulang kali dia salah, kamu juga mungkin berulang kali maafin. Dan dia juga menyadari bahwa harusnya pola-pola berulang ini memang diselesaikan ya teman-teman. Ada energi max. Selama ini dia sudah terlalu banyak berpura-pura. Mungkin juga dia berpura-pura baik-baik aja, berpura-pura dari kamu. Ada mending, dia pingin merajut kembali cinta kalian yang sudah jauh itu. Dia pingin memperbaiki hubungan di antara kalian, ya. Karena sekarang itu ada barrier, ada batasan, mungkin gak ada komunikasi atau kamu bikin batasan sama dia. Dan kali ini sudah ada energi wisdom, energi pembelajaran teman-teman yang dia rasakan, ya, dengan kamu. Kalau kamu adalah energi cinta sejatinya dia.
Aku sadar mungkin seharusnya kamu jangan deket-deket sama aku ya, apalagi sebelumnya orang ini masih banyak negatifnya. You and I were too young. Dia merasa sebelumnya itu banyak yang mungkin terlalu kekanak-kanakan gitu ya. Dan orang ini berusaha menyibukkan diri dengan banyak fokus kerja dan banyak pencapaian secara materi. Jadi Sora, selain mending, apa yang dia inginkan? Side letter, komunikasi yang terputus sebelumnya. Dia ingin rajut kembali kalau Sora lihat ya. Secara intuisi, dia tahu bahwa ini mungkin sudah berakhir, tapi dia tetap ingin berkomunikasi sama kamu. Intuisi dia tuh mengatakan dia tuh sangat ingin berkomunikasi sama kamu. Ya, memperbaiki. Tuh, karena dia banyak dapat mimpi, dia banyak dapat petunjuk melalui mimpi, dia sangat ingin terkoneksi lagi sama kamu. Ya, sangat ingin terkoneksi. Dalam mimpinya itu dia berpacaran atau dekat lagi sama kamu, teman-teman. Ya, itu yang dia inginkan. Kak Sora, aku mesti gimana? Masukannya adalah patient. Teman-teman, kalau kamu punya kesabaran, ya, kalau kamu mau memahami untuk dia berproses, ya teman-teman, dan kamu masih punya hasrat yang kuat sama orang ini, kamu boleh kembali sama dia untuk mulai lagi dari awal. Patient, desire, beginnings. Tapi hanya untuk kalian yang punya kesabaran, ya, karena memang untuk memaafkan sulit, ya, dan masih punya hasrat, ya, untuk memulai ini dari bawah, ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang pingin memperbaiki situasi sama keadaan, ya teman-teman ya. Jadi anggap saja orang ini pun sudah ada energi reflection sebelumnya, ya. Orang ini juga ada refleksi, kamu juga mungkin boleh refleksi gitu ya. Bukan Sora belain dia, enggak. Cuman maksudnya gini loh, sama-sama berefleksi, kenapa sih bisa hal ini terjadi, kekurangan dan kelebihan masing-masing gimana. Tapi kalau kamu merasa kayak, Kak, aku udah nggak punya kesabarannya lagi, hasrat aku udah hilang, ya nggak apa-apa, nggak diterusin. Cuman nih Sora cuma kasih tauin untuk teman-teman yang mau bersabar, teman-teman yang mau masih punya hasrat dan sebagainya gitu ya. Dan yang sudah tidak punya energi kekhawatiran. Tapi kalau kamu masih khawatir, aku kayaknya nggak bisa Kak Sora, karena hasrat udah hilang, udah sabar dan sebagainya, ya sudah, mungkin tidak perlu dilanjutkan. Tapi setidaknya orang ini punya niatan untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Intinya gitu. Tapi di sini ada pembelajaran secara spiritual bahwa setiap orang itu punya proses di sana. Gitu. Dan untuk teman-teman, Sora izin ya sebelum masuk ke astrologi dan alfabetnya, untuk teman-teman yang kepingin untuk memperkuat intuisinya, teman-teman mungkin mau menambah kesabarannya, ketenangannya, energi feminimnya mau ditingkatkan, silahkan dibeli gelang gentle ini, kelembutan dari bulan ya teman-teman. Sora udah pusat dengan energi healing. Jadi ketika kamu beli, kamu nggak cuma beli gelangnya aja, kamu juga beli di sini ada fungsinya teman-teman ya. Harganya 250.000 ya. Dia untuk menambah kesabaran, kelembutan, energi feminim, memperkuat vision, membooster aura. Otomatis kalau energi kamu lembut dan tenang, sudah pasti akan ada hal baik yang akan datang ya. Karena nggak mungkin ada orang yang senang dekat-dekat sama orang yang energinya dar-der-dor gitu ya. Nah, jadi infinity adalah lambang dari endless love atau cinta tiada batasan ya, dan ada bintang lambang dari harapan. Dengan harapan mungkin impian-impian kamu bisa terwujud. Di Instagram Sora 250.000, kalau di Tokopedia Sora harganya 270.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Ini batu asli, import juga teman-teman kualitasnya ya, dan ukuran ini bisa disesuaikan, gak ada masalah. Dibeli selagi masih ada, sebentar ya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman yang mau pesan, selagi masih ada bisa segera ya ke Instagram atau ke Tokopedia-nya Sora. Oke, kita sekarang ke astrologinya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya teman-teman. Oke, bisa tuliskan yang belum ya. Sun kamu apa, Moon kamu apa, Rising kamu apa ya. Sora mau menghargai orang yang rajin belajar. Jangan ngarang-ngarang membohongi diri kamu sendiri. Cari tahu kalau belum tahu ya, nambahin ilmu kamu. Mau simple? Sora bingung, ya udah konsul aja sama Sora, nanti minta dicariin, oke? Ada Pisces, Aquarius, Gemini, Capricorn, Scorpio, dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi, lalu kepingin online aja bisa, atau pin ketemu sama Sora langsung karena berada di Jakarta dan sekitarnya boleh, atau teman-teman yang kepengen untuk
belajar tarot juga boleh, karena mungkin terpanggil untuk belajar juga bisa teman-teman. Atau teman-teman pingin dibuatkan video seperti yang sedang teman-teman tonton saat ini, karena mungkin kamu susah janjian waktu, lalalala, silakan pembacaan pribadi berbayar. Ya, nah itu Kak Sora bisa tuh bikinin video kayak gini, tapi nanti khusus buat kamu. Jadi terserah, kamu tinggal nonton kapanpun kamu mau, ya teman-teman ya. Oke, itu semua juga bisa. Atau teman-teman pingin baca bazi buat tahu momentum sendiri. Kayak yang kemarin Sora udah jelasin, ada kemarin Sora ketemu konsultasi sama klien, ya. Di waktu yang lalu, ya, di antara umur dia 20-an sampai 30-an, itu sebenarnya adalah waktu terbaik dia untuk mencari pasangan. Tapi dia tidak mencari pasangan, ya. Sedangkan itu adalah lagi periode yang sangat kuat untuk dia bisa ketemu pasangan. Sekarang sudah lewat, baru dia nanya, "Kak, kapan aku bisa ketemu jodoh aku lagi?" Ya, sekarang momentumnya lagi kurang teman-teman, karena udah lewat gitu loh ya. Mau diulang lagi ya bisa nggak? Ya bukan nggak bisa, tapi kan rada susah. Kayak kamu, misalnya contoh film Avengers ya. Kemarin lagi naik daun banget karena lagi ada film Endgame. Nah sekarang kamu mau jual segala sesuatu tentang Avengers, masih bisa nggak? Masih bisa, tapi beda dengan momentum ketika Avengers kemarin lagi keluar main kan. Itu maksud Sora. Oke, SVLKHOZH CANIGDXRST 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan kalau ada kekurangan, Sora minta maaf. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu di channel pertama di Sora yang Tarot. Jangan lupa main dan subscribe. Bye-bye.